Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang Google Form. Ya, kalau kita membuat tes ya dengan menggunakan Google Form, lalu di situ ada tokennya, itu sangat berbahaya teman-teman ketika kita ingin mengaktifkan token tersebut, ya. Dan kita gunakan untuk tes, misalnya seperti ini teman-teman ya. Ketika kita membuat tes dan di sini ada tokennya seperti ini kan intinya atau niat awalnya adalah agar siswa atau mahasiswa itu tidak bisa masuk kecuali dengan menggunakan token. Ya, tapi ternyata itu ada kelemahannya teman-teman. Ternyata kita bisa masuk dengan mengetahui trik ini ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya, saya kirimkan di sini, saya perpendek dan saya buka coba di browser lain, atau kita bisa sebut di browsernya mahasiswa atau siswa ya. Kita sekarang dicoba saja untuk tidak mengisi, atau kita isi tapi dengan mensalahkan, cuma 1 2 3 gitu ya. Lalu di sini saya isi saja, maka di sini akan ditulis token salah ya. Tetapi di sini ada triknya teman-teman. Kita bisa melihat token ini dengan cara klik kanan lalu view page source di sini ya. Coba kita sekarang menuju ke bawah, token salah, tadi kan token salah. Nah, ini ternyata tokennya ada di bagian sini teman-teman. Tes 1 2 3, kita copy coba dan kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita coba. Nah, sekarang bisa masuk teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Kita bisa klik kanan lalu view page source, bisa seperti ini, ataupun kita bisa juga menggunakan control ya plus U, control dan U. Oke, kita pencet ya, control dulu lalu U ya. Dia langsung membuka halaman kode HTML ini yang di bagian kita lihat ya, yang tokennya tadi. Namanya boleh apa saja teman-teman ya, bisa token, password dan sebagainya ya. Ini kita bisa copy secara langsung dan kita masukkan di sini ya. Seperti ini teman-teman ya, cara untuk masuk kita menggunakan token. Dan tentunya kita bisa sebagai seorang pengajar, kita harus tahu trik ini ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bisa kita kirimkan mungkin 5 menit sebelum ujian, kita berikan link yang ini tadi atau link ujiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memberikan link ini, tetapi kita setting terlebih dahulu pada bagian Google Form-nya. Kita masuk ke halaman editor di sini ya. Lalu kita menuju ke respon dan kita matikan menerima tanggapan ya di sini. Sehingga ketika ujian kita baru mengaktifkan yang ini. Coba kita lihat sekarang di tampilan yang di siswa tadi, kita coba lihat. Saya refresh ya, pakai ini ya. Maka di sini akan ada keterangan seperti ini. Formulir tes komputer sudah tidak menerima tanggapan lagi. Ya, ini kita tidak bisa membuat atau memakai formulir ini. Artinya ketika coba sekarang saya aktifkan lagi. Oke. Dan nanti akan bisa diaktif. Yang di sini juga akan bisa terbuka. Oke teman-teman, nah ini bisa kita gunakan untuk ujian ya, itu kita batasi waktu 1 jam. Maka setelah berakhirnya waktu ujian kita matikan saja, sehingga mereka tidak bisa mengumpulkan setelah itu. Jadi ada waktu ya. Kalau soalnya gini, kalau aplikasi yang lain mungkin bisa menggunakan waktu berapa menit ya, tapi kalau Google Form, kalau tidak menggunakan add-on ya, kita tetap tidak bisa men-setting itu. Kita harus men-setting secara manual seperti tadi.
Baik teman-teman, dan untuk agar lebih amannya kita setting Google Form itu hanya untuk satu tanggapan ya. Karena apa? Ketika kita membuat Google Form itu lebih dari satu tanggapan, maka mereka nanti akan melihat hasilnya. Contohnya seperti ini ya. Saya isi saja ya. Di sini saya kerjakan aja secara acak. Oke, lalu saya kirimkan. Ya, lalu saya tanggapan Anda telah terekam ya, edit tanggapan atau kirimkan tanggapan lain. Ya, ini artinya bisa lebih dari satu tanggapan teman-teman ya. Lihat skor. Ya, skor saya 25 dari 100. Ya, lalu di sini di bagian bawahnya terdapat ya, ini teman-teman jawabannya. Ini yang salah tadi ya. Salah, dan jawabannya ini yang benar adalah proses pembuatan salinan ini, mestinya yang A, dan ini sudah ada jawabannya. Oke, dan yang kedua juga seperti itu, ini tidak ada karena benar. Yang ketiga juga seperti itu, jawabannya ada di bawah. Lah, bagaimana agar kita hanya bisa setting nilai saja tetapi tidak pada jawabannya? Maka kita harus setting seperti ini teman-teman. Di bagian di sini tadi, lalu di setelan ya, bagian kuis, di bagian bawah kita cek ya. Baik teman-teman, di bagian bawah ini kita uncek semuanya. Pertanyaan tak terjawab tidak usah ya. Jawaban yang benar ya tidak usah ya, ini karena rawan sekali karena tadi ada jawaban yang benar di bagian bawahnya. Nilai poin ya, nilai poin ini bisa kita aktifkan. Oke, sekarang kita coba lihat, kita refresh di bagian di sini tadi. Nanti akan berbeda teman-teman tampilannya. Nah, di sini akan menyebutkan jawabannya dia saja dan tidak akan memberikan jawaban yang benar. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Ya, kita sebagai guru, sebagai dosen juga harus memperhatikan itu. Jangan sampai kita sudah menggunakan teknologi tetapi di situ masih ada celah yang kita tidak tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.